Bang, BPJS saya aktif karena dibayarin kantor. Tapi saya masih punya tunggakan lama waktu dulu ikut mandiri. Sekarang mau lahiran bulan Juni, saya bingung. Tunggakan saya lunasi sekarang atau tidak ya? Takutnya malah kena denda. Nah, kalau kalian punya kasus seperti ini, tahan dulu. Kamu harus nonton video ini sampai habis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Dandi Wardana, tempat ngobrolin semua hal tentang BPJS Kesehatan dan bantuan-bantuan sosial dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Dengan santai, tetapi tetap informatif. Nah, kali ini kita bahas soal peserta BPJS yang statusnya aktif dari kantor, tapi masih punya tunggakan lama dari masa mandiri. Jadi sebelum dia ke BPJS PPU yang dibayarkan oleh perusahaan, dahulunya dia adalah mandiri, tapi sekarang dibayarkan oleh perusahaan. Dan dia punya tunggakan dengan status BPJS aktif. Nah, pertanyaannya apakah harus dibayar sekarang? Dan bahaya tidak kalau dipakai untuk melahirkan? Nah, yuk kita kupas tuntas di video kali ini. Nah, teman-teman sekalian, kondisi yang dialami dari si penanya ini, banyak yang mengalami kayak seperti ini. Dulunya peserta mandiri, terus sekarang kerja di kantor dan BPJS-nya dibayarin sama perusahaan. Nah, tapi tunggakan waktu mandiri masih muncul di aplikasi. Nah, kadang sampai jutaan dan kadang kita jadi bingung. Sudah kerja, BPJS aktif, tapi tunggakan masih muncul di aplikasi. Gimana sebenarnya sistem BPJS membaca status kita? Seperti yang terjadi di kasus ini. Jadi seperti ini, teman-teman. Begitu teman-teman jadi peserta BPJS dari kantor, dan statusnya masuk PPU, pekerja penerima upah, sistem BPJS akan pakai status aktif dari perusahaan buat layanan kesehatan. Artinya selama kantor rutin bayarin iurannya, teman-teman bisa pakai BPJS-nya seperti biasa. Kalau tunggakan lama dibayar sekarang, apa yang akan terjadi? Nah, ini penting banget teman-teman sekalian. Kalau teman-teman bayar tunggakan lamanya sekarang, itu dianggap sebagai pelunasan dari masa lalu. Efeknya muncul masa penangguhan 45 hari untuk rawat inap. Kalau misalkan kamu melahirkan di waktu itu, di waktu 45 hari masa pelayanan itu, kamu bisa kena denda pelayanan dan dendanya bisa 5% dari biaya persalinan yang dijamin BPJS Kesehatan. Kan lumayan banyak itu. Terus kalau tidak dibayar, bisa dipakai tidak? Nah, teman-teman sekalian, bisa banget dipakai. Yang penting selama BPJS-nya aktif dari perusahaan dan iuran dibayar terus oleh perusahaan, maka tetap bisa melahirkan gratis di rumah sakit dengan rujukan BPJS tanpa khawatir kena denda. Ya, tunggakan masa lalu itu tidak akan berpengaruh selama teman-teman tidak menyentuh atau melunasi tunggakan tersebut. Nah, jadi kalau tidak dilunasi, maka aman untuk digunakan. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, jadi intinya, kalau teman-teman mau melahirkan misalkan di bulan Juni ini, dan BPJS teman-teman aktif dari perusahaan, jangan buru-buru untuk dilunasi tunggakan yang lama. Tunggu dulu, biarkan digunakan untuk lahiran dulu, semisalkan, atau silahkan digunakan untuk rawat inap dulu. Nanti setelah selesai rawat inap, kemudian
teman-teman berusaha untuk melunasi tunggakan tersebut melalui program rehab cicilan yang ada di mobile JKN. Jadi fokus saja ke proses lahiran dan pastikan iuran dari kantor tetap lancar dan senantiasa dibayar. Nah, teman-teman sekalian, seperti itu informasinya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain, biar tidak ketinggalan info-info penting lainnya terkait mengenai BPJS dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.